Oke, kembali lagi dengan Konana Study Club dan ini untuk sesi ambis UTBK. Untuk soal berikut ini, sisa ketika bilangan positif M dibagi oleh 7 adalah X. Sisa apabila M dibagi oleh 14 adalah X plus 7. Mana bilangan M yang memungkinkan? Nah, di sini soalnya ya, kalau kita pahami ada sebuah bilangan M ketika dibagi 7 hasilnya X dan kalau dibagi 14 sisanya X plus 7. Penyelesaian soal seperti ini kita bisa lakukan dengan dua cara. Cara pertama kita bisa melakukan coba-coba untuk masing-masing dari pilihan. Nah, misalkan di sini kita akan coba pilihan yang A. Oke, 45 dibagi 7 hasilnya adalah 6 dengan sisa 3. Nah, kita cobakan yang untuk dibagi 14. 45 dibagi 14 itu diperoleh hasilnya 3. Nah, sisanya juga 3. Sementara untuk format sisa di sini kalau ini kita anggap X, berarti X-nya sama dengan 3. Di sini sisanya juga X, bukan X plus 7. Ya, karena sisanya diminta adalah X plus 7. Artinya untuk pilihannya A tidak sesuai dengan pernyataan. Jadi A bukan jawaban. Kemudian kita coba yang B. 53 dibagi 7. Dapatnya 7. Lalu di sini sisanya adalah 4. Nah, anggap ini sebagai X. Kemudian 53 dibagi 14. Hasilnya 3 dengan sisa 11. Nah, kalau X-nya 4, berarti di sini cocok untuk X ditambah 7. Artinya pilihan yang benar di sini salah satunya yang B. Oke. Nah, jika dicobakan 72 dibagi 7 hasilnya 10 dengan sisa 2. Nah, 2 ini sebagai X, kita lakukan hal yang sama. 72 dibagi 14. Dapatnya 5, ternyata sisanya 2. Artinya kalau ini X, ini tidak memenuhi X plus 7. Jadi yang C juga salah. Dan yang D, 85 dibagi 7 dapat 12 dengan sisa 1. Lalu di sini 85 dibagi 14. Nah, sisanya juga 1. Berarti ini tidak memenuhi. Dan yang E juga bisa dicobakan sendiri. Nah, nanti ini juga tidak memenuhi. Artinya satu-satunya yang memenuhi bilangan M adalah 53. Nah, itu penyelesaian dengan cara pertama. Berikutnya kita lihat dengan penyelesaian cara kedua. Untuk penyelesaian cara kedua, di sini kita akan buat dalam bentuk umum pembagian. Ya, kita ingat bahwasanya bilangan itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Oke. Untuk kalimat yang pertama, bilangannya adalah M sama dengan 7. Nah, hasilnya kita anggap A, sisanya adalah X, di mana A itu sembarang bilangan atau A itu adalah bilangan bulat.
Nah, itu untuk kalimat yang pertama. Sementara untuk kalimat yang kedua, ini hasilnya 14. Ya. Pembaginya 14, hasilnya kita anggap B. Sisanya adalah X plus 7. Di mana B itu adalah bilangan bulat. Dari persamaan kedua, kita sederhanakan bentuknya ditambah X. Lalu di sini kita faktorkan 7 ditambah X. Nah, dari sini, dari persamaan kedua dan persamaan pertama A, dan di sini 2B tambah 1, di mana bilangannya itu adalah 2B tambah 1 untuk persamaan kedua. Nah, kalau kita perhatikan di sini, 2B tambah 1 merupakan rumus umum atau bentuk umum dari bilangan ganjil. Ya, di mana B itu adalah bilangan bulat. Jadi ketika dibagi 7, bilangan itu harus bilangan bulat yang ganjil hasilnya. Maka di sini kita lihat pilihan yang A, 45 dibagi 7 hasilnya 6. Dengan sisa sekian, berarti ini adalah genap. Berarti ini bukan pilihan. Untuk yang B, 53 dibagi 7, 7. Ini hasilnya berupa bilangan ganjil. Yang C, 72 dibagi 7, hasilnya 10. Ini genap. Yang D, 85 dibagi 7, hasilnya 12. Ini genap. Kemudian yang E, 100 dibagi 7, hasilnya adalah 98 ya, yang mendekati itu 7 kali 14. Berarti ini juga genap. Karena yang diminta atau yang sesuai adalah bilangan ganjil, maka di sini bagian yang cocok adalah yang B. Nah, itu untuk cara kedua. Nah, demikianlah pembahasan untuk soal ini. Jangan lupa ditunggu soal berikutnya.